Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Ini ada yang ngantuk nggak di sini? Nggak ada. Benar, tapi matanya jauh sambil merem. Nggak ada. Seger ya Bu ya? Mudah-mudahan kolbu kita bisa disirami dengan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Sekali bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dikerjakan. Dan bawa berkah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tepuk tangan lagi. Kita absen dulu, saya mau tahu ini ibu-ibu jamaah dari mana. Karena tak kenal maka tak tahu. Ibu, udah sayang-sayang aja baru kenal. Pak Ustadz ya? Iya, ntar suami orang disayang-sayang lagi. Jangan. Yang pertama Majelis Talim Al-Aqobah Lewiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim An-Nisa Margadadi Indramayu. Majelis Talim Al-Ikhlas Serang, Banten. Waalaikumsalam. Majelis Talim At-Taufik, Bandung. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak-bapak silakan berdiri. Ucapkan salam silakan Pak. Oke, terima kasih oleh-olehnya, mudah-mudahan bermanfaat dan kebaikan ibu-ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mak lampir masak untuk tamu. Nggak enak kurang garam. Jadikan Al-Qur'an pedoman hidupmu. Agar hati senantiasa tentram. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah keluarga dalam Al-Qur'an. Masya Allah, temanya bagus sekali. Ustadz silakan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita keluarga dalam Al-Quran. Yang harus kita ketahui sebagai seorang Islam itu adalah patuh pada Allah atau taat pada Allah dan taat pada Rasul. Atiullaha wa Rasul. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti kalau kita sudah berbicara taat pada Allah berarti kita harus belajar taat pada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian taat pada Rasul berarti kita taat belajar menjalankan sunnah Rasul. Itu taat. Ya. Jadi taat tidak hanya dengan di lisan saja tapi aplikasikan, kerjakan. Taat di dalam Al-Quran, taat dalam menjalankan Al-Quran ini sangat banyak sekali. Khususnya yang berhubungan dalam keluarga. Suami istri, ini yang kita takutkan adalah banyak sekali suami istri yang baku hantam, saling dolim, entah suami yang nusuk istrinya, entah suami yang memukul istrinya, entah istri yang membunuh suaminya melalui tangan orang lain atau diracun atau banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Nah, padahal kita harus menyadari bahwa agama kita Islam itu melarang kita melakukan hal tersebut. Di dalam berbicara pun kita itu disuruh lemah lembut. Lintalahum. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Seharusnya seorang muslim seperti kita, kalau Allah sudah menceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Dalam berbicara aja kita disuruh oleh Allah Ta'ala lemah lembut. Berarti ngomong kasar itu kita dilarang. Ya.
Tapi kenyataannya kita juga sangat sering berkata-kata kasar. Ya. Lintallahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Lemah lembutlah kamu kepada mereka jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Siapapun orang nggak suka. Kalau suami kita itu kasar, istrinya nggak suka. Kalau istri kita kasar, suaminya nggak suka. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa kata-kata Allah di dalam Al-Quran ini memang harus kita kerjakan. Sehingga nanti di dalam bentukan keluarga yang kita berdoa memohon agar sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa-bisa terjadi. Hormati istri kita karena Allah. Kalau karena Allah berarti pernikahan itu betul-betul karena Allah. Jangan ada tipu-tipuan, jangan ada bohong-bohongan. Kalau umpamanya suami membohongi istri, ya suatu ketika pasti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Atau istri membohongi suami, nanti suatu ketika akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Pasti akan ketahuan. Seorang yang sholat kemudian dia berselingkuh, dia tetap doanya, ya Allah jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah jadikan aku yang solehah sholatnya. Tapi suatu ketika karena itu nafsu dia selingkuh. Dan suatu ketika pasti akan ketahuan dengan pasangannya. Doanya soleh berarti tetap diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Tetapi sebelum tahu kalau pasangannya lihat HP-nya selalu deg-degan. Mudah-mudahan gak ketahuan. Mudah-mudahan gak ketahuan. Betul begitu biasanya ya. Lawang doa kok mudah-mudahan gak ketahuan dari sesuatu yang dia selingkuhi. Loh kan lucu jadinya. Dia tetap minta pertolongan Allah untuk menutup agar tidak ketahuan. Itu lucu. Iya. Itu lucu sekali. Makanya kita harus belajar jangan bohong dengan pasangan. Kemudian hormati pasangan. Jangan saling berbuat dolim. Karena berbuat dolim itu dosa, sangat dosa. Yang kita ketahui, umpamanya salah satu contoh. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji ada perbuatan dolim, perbuatan mungkar tidak baik. Berarti sholat itu sebenarnya kalau kita faham taat pada Allah Ta'ala, ya kita itu mau berbuat tidak baik aja itu sulit. Tidak baik itu apa? Omong kasar aja. Sulit karena ngerti patokannya. Allah menyuruh lemah lembut. Kok saya berkata kasar? Allah menyuruh untuk memaafkan. Kok saya tidak mau memaafkan? Saya 7 turunan tidak mau memaafkan dosa-dosa atau kesalahanmu. Malah salah yang begitu. Allah menyuruh kita memaafkan tapi orang tersebut tidak memaafkan. Ya dosa dia. Apapun bentuknya dia tetap dosa. Nggak boleh karena kita sebagai seorang Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Jadi yang harus kita kerjakan hormati pasangan kita karena Allah. Ya, jangan berbuat dolim. Karena itu berakibat yang tidak mengenakkan. Tidak mengenakkan itu pasti kalau kita berbuat dolim pada pasangan, pasti nanti Allah akan memberikan gambaran di kemudian harinya. Dan itulah cara Allah bagaimanapun juga. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dia berbuat salah hari ini, dia menang di hari itu, kemudian besok di lain kesempatan pasti Allah akan memberikan petunjuk berupa musibah untuk dia. Naudzubillah min zalik. Jangan kita masuk ranah seperti itu, tapi ayo kita belajar menjadi seorang yang taat pada Allah dan juga taat pada Rasul. Berarti menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita, bisa menjadi bahan koreksi untuk lebih baik lagi dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan petunjuk Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai manusia.